bertugas sebagai MC pada malam hari ini. Kebetulan aku, Aisyah Azahra, dari Program Studi Ilmu Politik Angkatan 2024. Nah, di sini aku mau tahu dong teman-teman yang lainnya juga dari program studi lain selain ilmu politik, ada program studi apa aja nih? Boleh kenalan nggak satu orang? Aku mau nunjuk siapa ya? Ini nggak ada yang on cam lagi kah? Teman-teman boleh dong on cam-nya dulu sebelum dimulai, biar bisa lihat wajah-wajah excited-nya. Katanya udah excited. Jadi aku juga pengen lihat teman-teman seberapa excited dari ekspresinya nih. Kayak boleh dong atas nama, bentar. Atas nama fake account. Lucu banget ya, namanya fake account. Ada nggak ya di sini? Boleh on mic nggak? Buat perkenalan nama, program studi, dan asal kampus. Kalau misalnya kampusnya bukan dari Universitas Airlangga. Oke, sepertinya belum hadir. Tapi device-nya sudah bergabung. Oke, boleh lanjut satu lagi deh. Aku pengen tahu dari itu tadi, Aozora Fairuzia. Kira-kira ini core team atau teman-teman dari member ya? Sepertinya juga nggak ada. Ini siapa yang mau ini deh, volunteer deh, satu orang. Boleh raise hand. Satu orang please guys. Nggak ada juga. Oke, kalau gitu Kak Dava deh. Kak Dava gimana Kak? Oh, terus Kak. Nggak deh, Kak Dava aja deh yang udah on cam di sini. Boleh perkenalan nggak Kak sebagai VP? Mungkin teman-teman ada yang belum kenal nih. Oke, halo guys. Selamat malam semuanya. Kenalin aku Bapak Surya Ryan. Di sini aku sebagai kortim dan aku dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 23. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Dava. Nah, oke, sebelum mulai, aku juga ingin menginformasikan kepada seluruh peserta yang mengikuti workshop perdana pada malam hari ini untuk jangan lupa untuk men-screenshot layar device-nya masing-masing, baik itu laptop atau PC maupun Android atau iPhone-nya masing-masing, untuk nantinya digunakan sebagai bekal absensi di akhir acara. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi. Materi hari ini adalah Foundations of Smart UI UX Design with Figma, yang akan disampaikan langsung oleh expertnya nih, ada Kak Aleron Maulana dan Kak Dial Haq. Kepada Kak Aleron Maulana dan Kak Dial Haq, waktu dan tempat Aisyah persilahkan. Tapi sebelum itu Kak, boleh dong sapa-sapa teman-teman dulu, kayak misalnya kabarnya pada malam hari ini gimana, dan seberapa semangat nih untuk ngajar teman-teman pada malam hari ini. Oke, izin aku langsung share screen atau gimana Kak? Oh, boleh kalau gitu. Boleh ya? Oke, boleh. Sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Sudah terlihat Kak. Oke, makasih. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung dan juga menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti learning path yang pertama ini, yang perdana ya, UI UX learning series yang pertama, dengan judul Foundation of Smart UI UX Design with Figma. Jadi untuk gambaran besarnya itu bagaimana
Jadi kita hari ini akan mempelajari bagaimana itu UI UX fundamental dan juga penggunaan basic Figma sebagai tools daripada UI design. Oke, mungkin sebelum itu aku harus kenalan dulu. Jadi kenalan dulu, nama aku Diauhak, biasa dipanggil dengan Dio. Dan hari ini aku tidak sendiri, jadi aku ditemani dengan Mas Ale. Boleh kenalan dulu Mas Ale. Hai, hai. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke materinya Kak ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita ada sedikit perjalanan hari ini. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Jadi yang pertama adalah UI UX definition dan mindset. Kemudian yang kedua ada user persona dan user flow. Kemudian yang terakhir ada Figma basic. Oke, aku perlu tahu dulu dari teman-teman. Kira-kira teman-teman udah ada gambaran belum terkait UI design? Atau mungkin ada yang udah familiar atau mungkin dengar-dengarnya oh UX itu kayak gini gitu. Coba deh, boleh react gak? Atau angkat tangan atau komen atau gimana? Boleh deh. Atau mungkin teman-teman yang udah tahu bisa jempol gini, yang belum tahu bisa jempol gini coba. Oke. Berarti ya kurang lebih sama lah ya. Ada yang nggak tahu dan juga ada yang belum tahu. Ada yang tahu, ada juga yang belum tahu. Oke, mungkin aku kasih gambaran besarnya aja. Jadi UI UX design itu adalah disiplin produk digital yang dimana kita itu membangun visual yang menarik dan juga pengalaman pengguna yang intuitif agar nantinya produk yang kita buat, baik itu website ataupun aplikasi, itu serasa lebih hidup dan juga membuat pengguna yang memakai produk tersebut merasa nyaman gitu teman-teman. Lanjut ke materi yang selanjutnya. Jadi yang poin pertama yang kita bahas adalah UI UX definition dan mindset. Di sini aku menyantumkan sedikit kata-kata juga. UI adalah apa yang user lihat, sedangkan UX adalah apa yang user rasakan. Mungkin aku bisa kasih gambaran sedikit. Ketika kalian menggunakan suatu aplikasi, dan kan itu kelihatan tuh langsung ya. Nah, itu yang teman-teman lihat secara langsung itu adalah visualnya. Visualnya itu adalah UI, user interface. Kemudian ketika teman-teman menggunakan aplikasi tersebut, apakah aplikasi nyaman ataukah membingungkan, itu adalah sisi user experience-nya. Oke. Nah, di dalam UI UX sendiri itu ada masing-masing scope-nya teman-teman. Jadi tidak semuanya itu berjalan bersamaan gitu. Jadi untuk UI sendiri itu ada jobnya sendiri, kemudian UX itu ada jobnya sendiri. Nah, UI itu melibatkan apa saja? Dia itu membangun color theory, typography, layout, interaction, dan animasi, kemudian juga visualnya. Nah, lalu untuk UX-nya itu sendiri, itu melibatkan product strategy, user research, information architecture, dan testing and iteration. Nah, kedua ini UI UX itu memang satu kesatuan, tapi jobnya berbeda, tapi mereka itu harus bekerja sama untuk menciptakan empati, kolaborasi, design thinking, dan juga prototyping. Seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya-tanya gitu ya, kira-kira sepenting apa sih UI UX untuk membantu manusia mengoperasikan suatu mesin gitu. Aku bisa bilang di sini peran UI UX itu UI UX yang baik itu memiliki tugas utama. Yang pertama adalah memberikan informasi yang jelas, yang kedua membantu pengguna, nomor 3 memberikan tanggapan feedback jika terjadi sesuatu. Mungkin aku bisa kasih gambaran sedikit untuk yang poin nomor 3 ini. Jadi memberikan tanggapan itu yang dimaksud adalah ketika user menggunakan produk yang kita buat dan user merasa bingung, di situ kita berhak dan wajib untuk memberikan feedback agar nantinya user merasa kayak masalahnya itu sudah teratasi dengan baik seperti itu. Oke, di sini aku sekaligus mengutip kalimat dari ex-founder sebelah ya. Dia bilang, design is how it works, not how it looks. Percuma desainnya cakep kalau bikin user pusing pas dipakai. Ya itu emang nyata teman-teman. Percuma juga kalau kita bikin desain yang visualnya menarik banget, yang apa ya, yang kayak minimalism dan lain-lain, tapi kalau secara UX tidak dipikirkan, ya percuma juga, nanti juga membuat user itu bingung gitu loh menggunakan aplikasinya. Gitu. Lanjut. Oke, sebentar. Nah, di sini aku mau tanya deh, yang teman-teman lihat di sini yang paling utama apa kira-kira dari card yang aku buat ini? Yang pasti ada 4 komponen ini kan. Yang pertama adalah warna, animasi, typography, dan juga bentuk tombolnya, CTA-nya gitu. Nah, ini tuh part dari user interface, teman-teman. Ini tuh visualnya gitu. Belum ke UX-nya.
Nah, kalau UX-nya sendiri itu bagaimana kira-kira? Seperti ini UX-nya. Sebentar ya. Oh, wait. Nah, terus apa bedanya UI sama UX? Nah, ini yang aku highlight di sini adalah dari sisi user experience-nya. Jadi user experience adalah apa yang user rasakan. Apakah ketika menggunakan aplikasi itu user merasakan bingung? Apakah tujuannya user menggunakan aplikasi itu sudah tercapai? Ataukah kecepatan ininya didirect ke berbeda page-nya gitu. Seperti itu. Itu gambaran besar dari UX-nya, dari sisi user experience, teman-teman. Nah, ini juga mungkin dari teman-teman ada yang sempat bingung gitu ya. Kira-kira UI tanpa UX itu bisa nggak sih atau kebalikannya gitu? Aku bisa bilang bahwa UI dan UX itu tidak bisa dipisahkan, teman-teman. Kenapa? Karena UI tanpa UX itu cantik banget, tapi tombolnya itu susah untuk diklik dan juga bikin kita sebagai user itu frustasi ketika menggunakan aplikasi tersebut. Kalau kebalikannya gimana? UX tanpa UI itu fiturnya memang lengkap. Secara UX kan dia mementingkan secara fungsional ya. Fiturnya memang lengkap dan gampang dipakai, tapi tampilannya kaku dan ngebosenin gitu. Entah visualnya tidak menarik atau terlalu apa ya, terlalu tua lah untuk dilihat seperti itu. Nah, yang bagus bagaimana kita mengkombinasikan kedua hal tersebut, yaitu UI dan juga UX. Nanti dia akan menciptakan bikin user betah, gak gampang kabur, dan juga goals dari aplikasi itu tercapai seperti itu. Nah, ini aku rasa semua yang baru berkenan untuk bergabung dan belajar di UI UX itu pasti kepikiran kan, kayak kira-kira aku fokusin di mana dulu ya, di UI dulu atau UX dulu kira-kira. Sebenarnya itu tergantung dari preferensi masing-masing, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lebih merasa serk di visual, teman-teman bisa ada basic di desain atau yang lain-lain, teman-teman bisa mulai dari UI-nya dulu. Nah, untuk fundamental UX-nya itu sendiri nanti akan mengikuti seiring berjalannya waktu. Mungkin aku bisa cerita sedikit ya, untuk pengalamanku tersendiri itu aku mulai dari bikin UI sendiri karena aku pribadi itu tertarik di sisi visualnya seperti itu. Nah, untuk UX-nya sendiri aku sambil berjalan, teman-teman, tapi memang aku akan mengutamakan UI-nya itu karena aku memang suka di sisi UI-nya gitu. Tapi memang keduanya tidak bisa terpisahkan ya, teman-teman. Jadi jangan dipisahkan dua hal ini seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait design thinking dan di sini akan dijelaskan oleh partner aku, Mas Ale. Oke, by the way, disclaimer terlebih dahulu, di sini aku dan Mas Ale akan selalu berganti-gantian untuk menjelaskan materi ini. Jadi ya, aku izinkan Mas Ale untuk menjelaskan seperti itu. Oke, terima kasih Theo atas penjelasannya. Oke, sekarang waktunya kita mulai agak serius nih, agak seru dari sini. Jadi kan kita sempat membahas perbedaan UI UX, terus teori-teorinya lah. Nah, di sini juga masih teori, cuma di sini mulai agak seru nih. Nah, di sini ada pertanyaan. Terus gimana cara untuk mendapatkan atau menentukan UX yang bagus di dalam suatu produk? Nah, jawabannya ada di satu konsep yang sangat penting namanya design thinking. Nah, jadi design thinking ini nggak boleh kelewatan, guys. Design thinking itu pendekatan di mana kita mendesain untuk memecahkan masalah pengguna, bukan memuaskan ego kita sendiri. Jadi bukan tentang menurut saya ini bagus gitu, tapi kita itu lihat dari perspektifnya pengguna gitu kan. Kita nggak boleh mikirin diri sendiri. Jadi kita itu buat orang lain. Jadi nggak boleh kita ngedesain terserah gitu. Okay, next. Jadi kan proses desain thinking ini, jadi untuk tahapan proses desain thinking itu sendiri ada 5. Yang pertama ada enterprise, ada design, ideas, prototype, dan test. Nah, 5 ini saling bersangkutan, guys. Dan 5 proses ini bukan proses yang linear. Artinya kalian itu bisa bolak-balik ke tahapan. Misal setelah testing dan ternyata hasilnya masih kurang, itu kita bisa balik lagi. Misal ke ideas atau ke enterprise lagi. Itu bebas, guys. Jadi di sini letak powerful-nya design thinking, yaitu fleksibilitasnya itu. Nah, untuk memahami lebih jelasnya ya, mari kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama. Oke, enterprise itu apa sih? Pertama itu kan enterprise. Nah,
Kita itu cari tahu apa masalah pengguna gitu. Jadi di tahap ini kita harus memahami pengguna sedalam-dalamnya, bukan sekedar tahu siapa mereka, tapi juga apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Caranya itu bisa lewat wawancara, observasi, dan riset. Jadi misalnya kalau kalian itu mau bikin suatu aplikasi, nah kita itu harus tahu siapa sih yang bakal pakai aplikasi ini, apa keluhan mereka dan apa yang ingin mereka dapat dari tools-nya. Gitu. Oke, next. Nah, output dari empathy ini sendiri ada tiga ya. Ada user persona, empathy map, sama customer journey map. Nah, user persona ini karakteristik yang mewakili target pengguna kita. Jadi nanti kita eh, bahas di part selanjutnya deh, lebih lengkapnya. Nah, terus empathy map ini adalah peta penggambaran. Jadi pada empathy map itu dibagi menjadi 4 bagian ya. Ya, ada yang apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka kenal. Nah, itu semua masuk ke dalam empathy map. Nah, sedangkan customer journey ini apa sih? Customer journey ini bentuk peta perjalanan dari awal sampai akhir pengguna itu menggunakan produk kami gitu mas. Oke, kita bisa next, kita akan tunjuk ya. Selanjutnya ini ada design. Jadi tahapan kedua desain ini kita tentukan masalah yang ingin diselesaikan. Nah, masih ingat kan interpretasi tadi apa? Terus kita di wawancara, nah, itu gampangannya. Wawancara. Nah, dari hasil wawancara itu kita definisikan benar-benar kita definisi. Kita kan habis wawancara terus mengubahnya outputnya tadi kan menjadi user persona. Nah dari user persona ini kita definisikan lagi kayak lebih mengkerucut lagi gitu. Apa sih masalah yang jadi ini kita merumuskan masalah ini yang dihadapi pengguna berdasarkan data dan insight yang sudah kita kumpulkan di tahap empathize tadi. Caranya kita pakai analisis data, terus melakukan detensi dan membuat problem statement. Nah, jadi dari keluhan itu kita harus tahu gitu, keluhan yang mereka rasakan itu apa gitu. Intinya gitu ya. Jadi kita outputnya. Nah, outputnya dari desain ini ada dua, yaitu POV statement atau point of view statement. Yang kedua ada how maybe question. Nah, POV statement itu kalimat yang merangkum siapa penggunanya, apa kebutuhannya, dan kenapa itu penting. Gitu. Oke, kita bisa next. Dari proses desain tadi, kita lanjut ke tahapan ketiga yaitu ide. Yaitu kita cari ide atau solusi sebanyak mungkin. Nah di sini kita pertama kita udah wawancara, kita udah bikin user persona, terus kita udah tahu masalah intinya apa, kita udah ngerangkum lah katakanlah. Nah saatnya kita cari ide sebanyak-banyaknya. Di sini itu penting banget ya. Jadi di tahap ini kita menghasilkan sebanyak-banyaknya ide kreatif untuk memecahkan masalah. Ini ide seliar mungkin kreatif mungkin pokoknya dalam tahap ini kita nggak boleh mengira gitu. Kalian maupun idenya kocak gitu nggak apa-apa guys. Nanti ada tahapan untuk menyaring itu sendiri. Jadi di sini itu kita harus bisa meluapkan ide-ide kita. Nah caranya itu bisa pakai brainstorming, mapping, atau staging. Dan outputnya next. Outputnya dari tahapan itu ini itu ada dua, yaitu dashboard visibility atau yang kedua ada wireframe. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau ide ini kita nggak boleh apa ya, kita harus cari ide sebanyak mungkin lah. Jadi kita nggak usah disaring dulu, tapi ide itu dikumpulin jadi daftar ide, terus dari ide tersebut kita bisa bikin wireframe-nya. Kita lanjut. Ini tahapan keempat yaitu prototype. Nah di sini itu dari ide-ide tersebut kita realisasikan gitu. Prototype itu
bikin model kasarnya dengan biaya yang murah itu artinya kita masih bikin kasarannya. Jadi gimana ya, masih hitam putih seperti wireframe yang tadi. Jadi membuat representasi dari isi solusi dalam bentuk prototype. Caranya itu salah satunya pakai wireframe. Lalu yang tahapan outputnya, nah outputnya itu mockup atau prototype ya. Jadi habis kita dapat ide, kita bisa merealisasikannya tapi nggak detail, dan kita prototype itu. Jadi kita akan terakhir untuk set. Nah, gitu. Sini krusial banget sih. Jadi kalian kan udah wawancara, bisa ngedefinisi masalahnya apa, bisa cari ide, dan bisa bikin realisasi dari ide tersebut. Nah, prototipe itu masalahnya katakan kayak itu. Nah, di testing ini kita kembaliin ke user. User coba kita kasih prototipe tadi, user masih cocok apa enggak. Kalau enggak cocok, kita bisa balik lagi ke tahap pertama. Kita bisa balik lagi ke enterprise atau jadi nah, itu yang aku mention tadi bahwa proses design thinking ini powerful banget ya. Jadi menurut kami itu penting banget proses design thinking dalam sebuah desain UI yang baik. Jadi kita nggak boleh melulu soal UI bagus, tapi kita harus menguntungkan pengguna. Jadi percuma kalau desain kalian bagus tapi nggak bisa digunakan gitu. Jadi ini output dari tes ini sendiri itu ada data dan review. Jadi kayak habis ngajuin ke klien yang cek, nah kita kan dapat feedback gitu, kita jadi tahu ini masih kurang atau enggak, kita bisa ulang lagi atau bagaimana gitu. Nah, selanjutnya ini kita bahas yang di MPTS tadi ya. Di MPTS kan outputnya salah satu user persona, dan ini kita bahas lebih dalam terkait user persona. Jadi user persona itu user persona dan user flow ya lebih tepatnya. Oke, di sini ada kata-kata. Nah, apa itu user persona? User persona itu karakter fiktif yang mewakili target pengguna aplikasi kita, isinya ngebahas siapa mereka, apa tujuan, goals, dan apa masalah utamanya atau pain point. Dan ini di sini ada kata-kata ini. You are not your user. Jadi kamu itu bukan pengguna. Kamu itu nggak boleh desain ke income sendiri, tapi kamu harus ngedesain berdasarkan penggunanya seperti itu. Nah, tapi di sini contohnya itu ada Pak Bahlil usia 48 tahun dan goalsnya itu eksekusi cepat. Nah, dari goalsnya ini berarti kan kalau Pak Bahlil ini pengen eksekusi cepat, di mana kita harus berarti solusinya apa? Solusinya kita harus membuat desain yang minimalis dan kayak mudah dipahami gitu. Jadi integrasinya itu lebih cepat seperti itu. Nah, selanjutnya apa itu user flow? Nah, di user flow ini itu hasil dari ini kurang lebih seperti tahapan prototype ini. Jadi user flow itu apa? User flow itu peta atau jalan langkah-langkah user dari awal masuk aplikasi sampai tujuan tercapai. Jadi kita dari masalah awal tadi, Pak Bahlil yang butuh eksekusi cepat. Nah, kita coba nih jauh sebelum kalian desain ya, jauh sebelum kalian bikin website, bikin itu gambaran yang bisa sembunyi. Nah, jauh sebelum itu ada yang namanya user flow, di mana ini tuh benar-benar cara kerja dari desain yang akan kita buat nantinya gitu. Jadi nanti tahapannya ada penjelasan lebih lanjutnya. Kita lanjutkan dulu. Aku kembalikan kepada Mas Dewi. Oke, terima kasih Mas Ale sudah. Oke, jadi kita udah tahu nih ya basic dari design thinking dan juga user persona maupun user flow.
Nah, kita lanjut ke tahap Figma Basic dan juga praktis. Ini menurut aku pribadi cukup seru ya untuk dibahas, karena untuk learning path selanjutnya, kedua, ketiga, dan keempat, kita akan full mainnya di Figma gitu. Jadi kita perlu tahu dulu apa itu Figma, toolsnya bagaimana, dan interface-nya seperti apa gitu. Kita lanjut, sudah cukup teorinya, mari kita eksekusi ya teman-teman. Oke, kayaknya aku langsung ini deh, langsung masuk ke Figma aja. Di sini, oke. Tools yang akan kita pakai adalah Figma. Kenapa Figma? Karena di sini banyak banget perbandingan ya teman-teman. Sebenarnya untuk tools dari UI sendiri itu tidak hanya Figma, ada Sketch, ada Adobe Illustrator, ada juga Miro. Tetapi untuk aku pribadi sendiri, aku baru berpengalaman menggunakan Miro dan juga Figma. Nah, Miro ini memang bagus untuk wireframingnya, karena di situ sudah menyediakan beberapa komponen yang kita hanya tinggal memakai saja. Jadi kita tinggal drag and drop saja untuk menggunakan Miro gitu untuk wireframingnya. Tapi untuk high fidelity dan prototyping dan lain-lain itu disarankan menggunakan Figma. Karena apa? Karena fiturnya sangat banyak sekali dan itu juga apa ya, beginner friendly lah untuk kita gitu. Selanjutnya, kenapa kok Figma? Karena di antara perbandingan yang lain, Figma itu akurasi yang paling unggul. Kenapa? Karena di sini secara OS pun Figma itu mendukung hampir semuanya teman-teman, baik dari Windows, Mac, kemudian browser, dan juga kolaborasinya pun itu real time. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun di satu aplikasi dan berbagai user yang mengakses satu file gitu. Itu namanya berkolaborasi teman-teman. Nah harganya itu untuk harganya sendiri itu gratis. Hanya itu gratis, jadi beda dengan yang lain. Kalau Adobe itu dia harus berlangganan dan juga Sketch itu juga harus berlangganan. Nah, untuk Figma sendiri itu ada namanya fitur yaitu developer mode, yang dimana developer mode ini nanti dia akan apa ya, dari UI yang sudah kita sediakan langsung di-slash berupa kode HTML ataupun CSS dan lain-lain lah seperti itu. Nah, kenapa Figma? Baik lagi, karena Figma juga memiliki beberapa keunggulan teman-teman. Jadi yang pertama adalah gratis untuk individu, kedua kolaborasi real time dengan tim, nomor tiga cross platform, bisa kita gunakan lewat desktop ataupun website, jadi rasanya kayak fleksibel gitu. Dan juga auto save dan version history. Nah ini yang aku jadikan perbandingan dengan aplikasi lain. Kenapa? Karena kita tuh nggak perlu ngedesain. Kita habis ngedesain kadang-kadang kita harus perlu ekspor dulu nih biar gak hilang gitu kan ya. Nah tapi kalau di Figma tuh nggak perlu kayak gitu teman-teman. Jadi kita hanya butuh mendesain, kita cantumkan di satu file saja, lalu kita quit dari aplikasi Figma. Ketika kita balik lagi itu juga udah langsung tersimpan dengan otomatis gitu. Jadi namanya memang historinya tuh tersimpan secara otomatis. Dan juga di situ didukung keunggulannya yaitu community research yang luas gitu. Nah, mungkin ini yang dirasakan teman-teman yang baru ingin terjun di dunia UX design. Kira-kira masih relevan nggak sih belajar Figma gitu kan? Karena kan sekarang juga banyak banget AI gitu kan yang bisa langsung generate design from zero gitu, langsung dia kayak langsung beberapa page gitu kan jadi gitu. Nah, aku bisa bilang di sini masih sangat relevan. Kenapa? Karena memang benar teman-teman, AI itu bisa membuat desain dari nol sampai jadi. Tapi apakah itu juga sudah memenuhi apa yang kita inginkan gitu? Kan juga gak nentu gitu kan. Nah, jadi dengan kita belajar Figma ini, aku harap ketika kita suatu saat mengenerate desain dari AI, kita bisa mengkustomisasi sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan juga kalau misalnya kita tidak belajar tools Figma ini, nanti juga kita akan kesulitan ketika menggunakan AI. Kenapa? Karena yang di-generate dari AI, yang diekspor dari AI itu berupa auto layout dan juga frame, teman-teman. Bagaimana kita akan mengkustomisasi apabila kita tidak mengerti tools yang akan kita gunakan seperti itu sih teman-teman. Nah, sebelum itu kita juga harus berkenalan dengan interface-nya Figma, ya. Jadi di sebelah kiri ini yaitu ada toolbar. Bentar aku dulu. Nah, di sini itu berupa toolbar. Kita bisa bisa ekspor juga lewat sini, ekspor frame to PDF, save local copy dan lain-lain. Ini namanya adalah toolbar. Kemudian yang sebelah kiri itu namanya layers panel.
Layer span ini di mana kita menyimpan seluruh frame ataupun elemen yang dibungkus oleh frame, teman-teman. Bisa kita lihat di sini, kita kan dari sebanyaknya frame yang ada di sini, itu dia masuknya ke panel layers. Nah, untuk di panel sebelah kanan sendiri, itu ada 2 tab, teman-teman. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah prototype. Nah, desain ini, ketika kita ingin membuat suatu elemen ataupun komponen, dia berperan untuk kita menentukan lebarnya berapa, font yang akan kita gunakan itu font apa, apakah regular, apakah medium, dan lain-lain. Dan kemudian kita bisa menentukan warna, kemudian struknya, apakah kita tambahkan struk di sini, dan lain-lain, seperti itu. Memang untuk yang aku paparkan di sini, agar supaya teman-teman itu bisa familiar terlebih dahulu dengan Figma yang akan kita gunakan ini, karena selanjutnya kita akan mempelajari banyak hal di dalam Figma ini. Oke. Nah, selain itu kita juga harus berkenalan dulu dengan yang namanya toolbar nih, teman-teman. Toolbar ini yang ada di bagian bawah di sini. Di sini kita bisa gunakan hand tool, scale, kemudian kita bisa gunakan section, kemudian slice, dan ada beberapa shape, yaitu shape itu meliputi apa saja, rectangle, ellipse, polygon, star. Nah, mungkin teman-teman masih belum bisa bedakan ya, shape itu apa sih, shape sama frame itu apa bedanya gitu. Shape itu kita dari bentuk yang seperti ini, yang bulat seperti ini, kita bisa ubah bentuknya sesuai dengan kemauan kita. Kita tag 2 kali, kita bisa ubah. Itu teman-teman, itu adalah shape. Seperti itu. Nah, mungkin seperti itu, dan kita akan lanjut ke basic shortcut. Nah, aku nggak tahu ya, mungkin yang aku pelajari di sini adalah shortcutnya dari MacBook atau OS. OS ku kan MacBook ya, jadi aku belum familiar juga dari shortcutnya Windows seperti apa. Jadi yang aku tahu, yang aku bagikan di sini, yang aku gunakan yaitu V, Move Tool, F, Frame Tool. Mungkin kita langsung saja praktekkan ya teman-teman. Kita gunakan V seperti biasa. Nah, kita gunakan F untuk membuat suatu frame. Nah, frame ini adalah suatu wadah untuk membungkus berbagai elemen. Begitu. Nah, kemudian rectangle itu adalah shape yang bisa kita berubah-ubah bentuknya. Dan kemudian ada O, yaitu ellipse. Kemudian ada pen, kita bisa membangun satu garis ya dari shortcut ini, yaitu pen tool. Kemudian ada text tool, kita bisa gunakan shortcut T di sini. Nah, ketik saja. Lalu ada hand tool. Hand tool ini apa? Hand tool itu kita bisa kita bisa mendrag kanvas tanpa menselect suatu elemen ataupun frame. Jadi tadi seperti ini. Gitu. Jadi katanya dia kayak menggenggam gitu kan dia. Itu gunanya dari hand tool. Kemudian ada shortcut untuk comment sendiri. Comment ini gunanya apa? Jadi comment ini sangat berguna sekali ketika teman-teman berkolaborasi dengan sesama teman atau sesama desainer. Mungkin di satu frame kalian ada miskomunikasi atau mungkin ada contohnya kayak blurnya terlalu tebal dan lain-lain. Kita tinggal menggunakan shortcut C, kita drag segini, lalu kita tinggal tambahkan di sini. Seperti itu. Dan nanti dia akan muncul di sini teman-teman. Nah, dia akan muncul. Jadi kita kayak ibaratnya tuh ngasih tahu gitu. Di sini tuh kayak di yang kurang dari situ apa aja, gitu, yang perlu di highlight gitu loh. Seperti itu. Oke. Tadi kita sempat bahas user flow dan juga user persona ya. Nah, mungkin di sini aku lanjut masuk ke tahapan pemberitahuan atau briefing challenge D1. Oke, sebentar, mungkin aku langsung pindah ke file dulu ke Pigjam ya teman-teman. Oke, sebentar. Oke, langsung masuk.
Oke, di sini kita akan lanjut ke bagian Figjam. Mungkin teman-teman juga harus perlu tahu ya, Figjam sama Figma Design itu berbeda. Dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Kenapa? Karena di Figjam ini kita fokus untuk membangun diagram, baik itu user flow, user persona, kemudian apa ya, yang berkaitan dengan diagram lah teman-teman. Jadi kalau Figma Design itu memang bisa, tapi secara tools dia tuh kayak kesusahan gitu loh. Karena kalau di Figjam itu kita sudah disediakan berbagai tools yang kita tinggal drag and drop saja seperti itu. Nah, drag lalu kemudian kita isi ke sesuai kemauan kita seperti itu. Kalau di Figma Design kita harus modifikasi mulai dari awal teman-teman. Itu sih. Karena berhubungan ini briefing challenge-nya itu terkait user persona dan juga user flow, maka di sini aku memutuskan untuk briefingnya lewat dari Figjam saja. Oke. Sebelum itu kita harus kenalan dulu sama makna dari masing-masing elemen yang akan kita gunakan untuk user flow-nya. Jadi untuk lingkaran bulat ini yaitu sebagai penanda bahwasannya di sini itu sebagai tanda bahwasannya sebagai titik mulai kita bisa membentuknya dengan sebuah lingkaran yang bertuliskan entry atau masuk dilanjutkan dengan halaman atau layar pertama yang akan dilihat oleh user setelah masuk ke dalam produk kita. Jadi ibaratnya kita tuh sebagai langkah awal atau mulai sebelum kita masuk ke page pertama di dalam produk kita. Kemudian enclose-nya ini adalah sebagai tahapan akhir ketika user flow ini sudah mencapai goals-nya dari user atau tujuannya sudah tercapai, maka diakhiri dengan lingkaran bulat yang berarti end ataupun close. Nah, untuk kotak sendiri persegi panjang di sini digunakan untuk user flow menandakan halaman atau tampilan layar. Contohnya apa saja? Ada halaman login, halaman sign up, beranda, atau halaman setting, atau halaman lain-lain lah seperti itu. Itu ditandai dengan persegi panjang. Lalu untuk bentuk lingkaran umumnya, ini membuat user flow untuk menandakan action atau perilaku user. Contohnya apa saja? Kita bisa lihat di sini ada contohnya, ada pilih, ada bayar, lalu kembali, kirim, cari, dan lain-lain. Nah, untuk kondisional sendiri, mungkin teman-teman udah sebagian familiar dengan kondisional. Ketika contohnya user login, halaman login, user input name dan juga password, kemudian apabila passwordnya valid, maka user berlanjut ke halaman berikutnya. Ketika tidak valid, dia akan kembali ke halaman login kembali gitu. Jadi diberikan warning dan juga kemudian dikembalikan ke halaman login. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini aku sudah menyiapkan contoh. Jadi untuk challenge-nya sendiri itu tidak bisa dibilang hampir persis sama seperti ini, tapi mungkin beda kasus saja. Contohnya ada di sini teman-teman. Contohnya di sini ada Raka Pratama, umurnya 18 tahun, mahasiswa baru, semester 1 ya. Dan motivasinya apa saja? Motivasi ada tujuan utama, ada hambatan, ada perilaku digital, demografinya, dan kemudian skenario penggunaannya. Nah, untuk membangun user flow agar nantinya si Raka ini tujuannya tercapai, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu nih. Kira-kira latar belakangnya seperti apa saja gitu. Apa tujuannya, apa skenario penggunaannya gitu. Kita perlu tahu agar nantinya kita bisa tahu gitu user flow seperti apa yang perlu kita buat gitu teman-teman. Di sini tujuan utamanya adalah mengetahui jadwal harian atau mingguan, mengakses informasi akademik seperti KRS, nilai dan pengumuman kampus, kemudian mengurangi risiko salah jadwal atau salah ruangan. Berarti kita di sini sudah mendapatkan gambaran teman-teman. Kita berarti butuh membuat alur yang dimana si Raka ini bisa melihat jadwal kuliah dengan efisien atau tidak banyak flow lah, karena dia karena agar teman-teman, dia mudah untuk memahami karena dia kan hitungannya masih pemula atau familiar lah gitu loh, belum familiar gitu. Perilaku digitalnya lebih sering menggunakan smartphone untuk mengakses sistem, menginginkan informasi yang cepat, ringkas, dan mudah diakses. Berarti di sini kita juga dapat gambaran, kita perlu membuat user flow yang ringkas. Tidak perlu banyak flow, tidak perlu banyak kayak alternatif flow juga, jadi cukup hanya satu flow saja. Nah, yang perlu kita
lihat di sini adalah skenario penggunaannya, karena ini juga akan menentukan bagaimana user flow-nya nanti. Kakak ingin mengecek jadwal kuliah hari Senin karena minggu sebelumnya sempat ada perubahan kelas dari pihak prodi. Dia login ke sistem smartphone dan mencari menu jadwal kuliah untuk memastikan kelas hari itu. Nah, dari user persona ini kita bisa bangun, teman-teman, kita bisa bangun user flow. Kita mulai dari yang sudah kita pelajari tadi, yaitu adalah menggunakan circle terlebih dahulu sebagai tahapan awalnya, yaitu kita mulai dari start. Lalu kemudian ketika dia sudah masuk ke dalam aplikasinya, maka dia langsung ke halaman buka browser dan akses website. Buka browser, kemudian mengakses website. Dilanjut dengan ketika dia sudah membuka browser dan akses website, halaman pertama yang akan dia lihat adalah halaman login tentunya. Jadi kita buat persegi panjang di sini, teman-teman. Persegi panjang, ubah dulu sedikit karena di sini kan dia bentuknya kotak ya. Oke, sedikit. Di sini kita masukkan halaman login. Oke, lalu setelah masuk ke halaman login, dia akan memasukkan NIM dan juga password seperti itu. Nah, jika dan di sini dia akan mengalami suatu kondisional, teman-teman. Kalau NIM dan passwordnya valid, dia akan lanjut ke halaman berikutnya. Atau apabila dia tidak valid, akan kembali ke halaman login. Kita bisa ubah dulu setting di sini, tinggal di bagian kiri saja, kondisional. Nah, berhasil login, maka masuk ke beranda. Kita tinggal option, drag option. Ini duplikat ya, teman-teman. Lalu ini langsung ke otomatis jadi arrow. Sini. Masuk ke beranda. Di sini dia mengalami kondisional. Kita drag lagi di sini. Drag lagi kalau gagal, bentar. Oke. Kalau gagal menampilkan pesan error, login gagal. Nah, di sini masih beranda, sebentar. Tarik saja, panjangan ya. Ini masukin arrow. Oke. Berhasil login, maka dia akan masuk. Sebentar. Oh, di satu ini ya, bentar guys. Login. Ketika kondisional, bisa tambahkan teks di sini. Yes. Jika no, jika tidak, maka dia redirect ke halaman login. Seperti ini. Oke. Oh, tadi hilang ya yang pasukan NIM. Bentar. Masukkan NIM. Dan password. Nah. Oke. Nah, di sini udah kebayangkan teman-teman ya. Di si Raka ini mulai dulu kemudian dia masuk buka browser dan kemudian dia mengakses websitenya, dia masuk ke halaman login, dia menginput NIM dan juga password. Ketika NIM dan passwordnya valid, maka dia berhasil login dan dia ke halaman beranda. Kalau tidak, dia akan kembali ke halaman login dan disuruh untuk mengisi lagi seperti itu. Kemudian di sini kita dia login ke sistem via smartphone dan mencari menu jadwal kuliah untuk masa hari itu. Oke, berarti kita langsung buat di sini.
Kita buat buka menu, jadwal kuliah. Kemudian jadwal kuliah, bukan jadwal kuliah, dia akan menampilkan jadwal kuliah. Kemudian tujuannya akan tercapai. Sebentar. Ini dia akan bentuknya akan bulat ya. Kita ubah, saya situ. Oke. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi flow-nya sudah berhasil kita buat sesuai dengan tujuan dari si Raka. Kan bisa kita lihat di sini, Raka ingin mengecek jadwal kuliah hari Senin karena minggu sebelumnya sempat ada perubahan kelas dari prodi. Dia login ke sistem via smartphone dan mencari menu jadwal kuliah untuk menghasilkan traffic itu. Kita sudah membuat flow-nya, di sini. Kita mulai dari yang awal dengan mulai untuk membuka browser dan akses website. Lalu dia masuk ke halaman login, lalu dia memasukkan NIM dan juga password. Jika password dan NIM-nya valid, dia akan masuk ke halaman beranda. Jika tidak, dia akan kembali ke login. Jika tadi valid, dia akan langsung mengakses buka menu jadwal kuliah dan menampilkan jadwal kuliah kemudian berakhir karena tujuan si Raka sudah tercapai. Seperti itu teman-teman. Kira-kira sejauh ini paham nggak atau terlalu ribet ya kira-kira ya user flow-nya? Coba react dulu deh kira-kira. Kalau paham gini, kalau paham gini. Aman Kak? Oke, aman ya. Oke, thank you. Aman Oke, Kak, aman. sekarang kita lanjut briefing challenge ya teman-teman. Sebentar, challenge. Di sini teman-teman dipandu untuk memahami user persona yang telah diberikan. Jadi nanti kita akan menyediakan user persona. Jadi teman-teman hanya tinggal mengajarkan user persona saja. Lalu tentukan tujuan utama pengguna, goal dan studi kasus pembelian tiket bioskop. Susun skenario langkah-langkah yang dilakukan pengguna dari awal hingga tujuan tercapai. Visualisasikan skenario tersebut ke dalam bentuk user flow dan gunakan shortcut yang telah dikerjakan untuk mempercepat proses pengajaran. Oke, by the way di sini aku juga kayaknya udah masukin beberapa shortcut ya. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini akan mendukung teman-teman untuk mengajarkan user flow. Begitu, teman-teman. Kira-kira ada yang tanyakan nggak terkait penugasan ini, challenge-nya? Atau udah aman kira-kira? Aman semua ya berarti ya? Oke, Neza aman. Oke, aman. Oke, mungkin aku sedikit kasih pesan dulu ke teman-teman ya. Jadi aku harap dengan adanya ini teman-teman bisa tetap bergabung lagi di Learning Path UX yang kedua, materi kedua, karena di situ kita akan membahas full di Figma Design terkait auto layout, komponen, variabel, boolean dan lain-lain. Jadi memang perjalanan kita masih jauh. Aku harap teman-teman selalu mengikuti ini sampai akhir seperti itu. Oke, mungkin langsung ke tahap Q&A ya. Atau mungkin kesimpulan dulu? Ya, kesimpulannya. Oke, jadi kita kan udah belajar materi-materi yang diberikan ya. Tadi itu kita udah belajar UI UX definition dan mindset, user persona dan user flow, lalu Figma basic. Nah, jadi kesimpulannya apa sih? Jadi hari ini kita itu udah belajar, kita udah membesar itu tadi ya. Jadi UI itu apa yang user lihat dan UX itu apa yang user rasakan. Keduanya itu nggak bisa dipisahkan dan kita pakai desain thinking itu untuk menciptakan UX yang baik. Gitu. Lalu sebelum desain kita harus kenal dulu sama user lewat user persona dan memetakan perjalanan mereka lewat user flow. Lalu kita juga udah langsung praktek nih di Figma jam tadi. Jadi nanti aku mention tugas tadi yang ini ya. Jadi tugasnya itu harus dikerjakan karena kita nanti setiap bulannya itu ada member of the moon. Jadi jangan lupa
tugasnya itu dikerjakan. Dan ini ya, nanti itu pengumpulannya ada di, kita buat pengumpulannya di grup aja, kita share pengumpulannya itu pakai link jam. Jadi kita itu kalian itu disuruh bikin jam masing-masing lalu kerjakan secara mandiri. Jadi tugasnya di situ gitu ya. Oke, mungkin itu sih, kita sesi Q&A langsung. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan scan atau masukin URL ini buat tanya-tanya guys. Karena menurutku tadi agak lompat-lompat ya penjelasannya. Maaf ya guys. Iya teman-teman, kira ada yang mau tanyain ya kira-kira? Atau masih ada yang dibingungin atau ada yang terpikirkan mungkin boleh ditanyakan. Oh ya guys, maaf itu link Padletnya bisa diakses di itu ya, di chat yang di Yuk teman-teman, mungkin ada yang mau tanyain, kasih. jangan sungkan-sungkan. Soalnya itu masih teori guys. Jadi nanti yang series apa episode selanjutnya itu kita bakal bahas yang lebih seru gitu, langsung gitu kita ngedesain. Soalnya kalau ini kan masih materi, masih boring lah, masih awal-awal. Mungkin mulai dari Mas Ale mungkin. Halo, halo, halo. Oke, di sini baru ada satu pertanyaan ya teman-teman. Mungkin aku tunggu sampai ada berapa ya pertanyaan kira-kira ya? Berapa kira-kira enaknya pertanyaan? Kita nunggu. 5, oke 5 deh. 5 dulu baru kita jawab nih. Ini untuk waktunya kira-kira tinggal berapa menit lagi ya Kak? Izin mungkin Kak Kortim. Udah ketemu sebenarnya. Oke, lanjut teman-teman, mungkin ada yang tanyain. Ya, guys. Oke, mungkin aku bisa sambil lalu jawab dulu ya Mas Ale ya. Iya deh, kita sambil jawab dulu aja lah. Dari pertanyaan pertama, suara aku masuk kan? Iya, masuk.
Dari pertanyaan pertama nih, Kak, gimana tips supaya mahir di bidang UI UX? Nah, kalau menurutku ya, kalau kalian supaya mahir di bidang UI UX, itu pertama kalian sering-sering latihan, itu pastilah ya. Terus kedua itu kalian harus sering-sering praktik sih. Jadi jangan ada orang itu kayak UX-nya bagus gitu, tapi UI-nya kurang gitu. Ada kok kayak gitu. Jadi nggak terlalu imbang. Juga ada yang UX-nya bagus tapi UX-nya jelek itu ada. Nah, yang pertama ya kita harus banyak-banyak latihan. Lalu kita itu seperti sendiri tadi kita harus pahami user. Jadi kita itu nggak melulu tentang estetika, tapi kita itu harus bisa menggunakan desain tersebut dengan enak gitu ya. Terus keempat itu ada feedback. Jadi kalian setelah bikin nih habis latihan, sering-sering latihan, terus eh, kita minta feedback. Nah, jadi feedback ini berfungsi bahwa kita itu jadi tahu gitu evaluasi kita kurang gimana, entah itu di UX-nya orang-orang pasti pada bingung atau gimana, itu sangat membantu banget. Terus kalian juga sering challenge diri kalian sendiri sih, kayak misal misal nih kalian itu nemu website yang jelek gitu di internet, lalu kalian nyoba buat redesign website tersebut. Nah, itu boleh banget. Itu biasanya yang sering dilakukan buat orang-orang nasa skillnya seperti itu guys. Jadi biasanya itu kalau mau latihan itu kurang lebih seperti itu. Jadi kalau cari website yang jelek lalu kita redesign kayak tampilannya tadi gimana. Terus jangan lupa tadi minta feedback buat orang itu biar tahu gitu loh. Kalau kita yang bikin sendiri itu feedbacknya kurang gitu. Jadi kita harus ada orang orang lain buat nyoba baju desain kita. Berarti seperti itu sih. Oke, mungkin aku bisa jawab sebagian pertanyaan ya teman-teman, karena kalau semua juga kayaknya nggak bisa deh. Oke, mungkin yang pertama akan aku jawab adalah lebih penting mana Kak, UI atau UX? Oke, untuk aku pribadi, membangun UX yang intuitif, yang fungsional, yang mengatasi problem pengguna, itu hal yang paling sulit teman-teman. Bahkan aku pun udah, jujur ya teman, bukannya flexing atau gimana ya, aku udah hampir 2 tahun mendalami UI UX dan aku juga masih kesulitan dalam mempelajari apa itu UX gitu. Karena di dalam UX itu sendiri itu banyak banget tahapan-tahapan yang perlu kita pelajari, mulai dari design thinking, dari usability testing, mulai dari AB testing, dari data research lah dan lain-lain gitu. Kalau dibilang penting, mana yang penting, karena kalau pribadi pentingnya itu adalah UX. Kenapa? Karena UX itu ibaratnya satu fondasi dari rumah teman-teman. Mungkin kalau bisa dibilang UX itu adalah fondasi dari rumah tersebut, sedangkan UI adalah tampilan luar dari rumahnya itu seperti apa. Apakah minimalis, apakah tua atau dan lain-lain gitu. Nah, yang kita pentingkan kan adalah fondasinya gitu kan. Apakah rumah ini akan bertahan sampai bertahun-tahun? Nah, itu anggapannya adalah UX teman-teman. Jadi ya kembali lagi penting mana, kalau aku pribadi bisa dibilang UX, tapi kedua ini tidak bisa dipisahkan teman-teman, tetap menjadi satu kesatuan. Ya begitulah, itu jawaban aku sih. Oke, lanjut. Kak, boleh minta rekaman WT-nya nggak? Boleh. Nanti dari tim core team nanti akan meng-share terkait rekaman dan juga WT-nya teman-teman. Oke, dari Adit ada bertanya, pengalaman apa aja yang kakak pernah lakuin dalam desain UX di kehidupan sehari-hari? Saya pengen tahu cerita dari kakak. Ini maksudnya kayak gimana ya? Apa kita mendesain atau kita belajar atau kita gimana kira-kira? Oke, apa lagi ya? Ini sih yang panjang sih dari Bang Pun ini. Selama ngerjain proyek personal atau industri, tantangannya apa aja Mas dan bagaimana mengatasinya? Misalnya salah satunya over research atau mungkin dua bikin beberapa varian dan kebanyakan ide jadi bingung milih yang mana, akhirnya menguras banyak waktu atau ada tantangan atau cerita lain atau fanpage yang akan dialami. Oke, aku boleh jujur teman-teman, di sini aku belum pernah mengalami belum pernah terjun langsung di proyek personal atau industri.
Tapi aku pribadi di sini masih menjalani tugas sebagai UI designer di salah satu komunitas yang lain. Itu juga baru jalan, jadi aku belum bisa menjawab kayaknya pertanyaan ini. Tapi kalau dia bilang kebanyakan beberapa varian dan kebanyakan mode. Nah, itu mungkin dari awal kita harus tentuin dulu teman-teman. Kita harus tentukan skopnya itu sampai mana gitu variannya. Apakah agar nanti itu tidak kebanyakan dan juga tidak kekurangan seperti itu. Oke, selanjutnya aku akan bahas dari pertanyaan dari pemeluk Horizon. Kalau mau nyari aset itu enaknya di mana ya, Kak? Sebenarnya untuk aset sendiri itu teman-teman banyak deh. Dari plugin juga banyak. Kalau aku sendiri itu kalau dapat aset itu paling sering dari komunitas. Kenapa? Karena kita juga bisa kustomisasi. Jadi kadang-kadang tuh bentuknya berupa vektor. Jadi kita bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Kayaknya tuh kayak kita tuh bisa ngubah warnanya, ngubah bentuknya, gitu-gitulah. Ya, mungkin lanjut Mas Ali mungkin. Ya, ingin menambah ya. Jadi kalau aset itu banyak, kalian cari di apa namanya Fiverr itu juga ada. Bahkan kalian itu bisa ganti warnanya juga kan. Jadi sampai dengan sini. Terus kalau aku sendiri biasanya lewat plugin. Jadi nanti kita belajar tentang plugin juga ya. Plugin itu menurut saya ya cukup penting banget sih. Ada beberapa plugin yang sangat amat powerful juga. Nah, terus ini ada pertanyaan dari Moza, Kak. Biasanya struggle para pemula pas main Figma tuh gimana aja? Struggle sendiri bagi pemula menurut saya ya. Pada waktu aku pertama kali pakai Figma itu struggle-nya di ini sih kayak bedanya grup, frame, auto layout itu menurutku suatu struggle, nggak tahu bedanya gitu awalnya itu kayak gitu. Nah, tapi lama kelamaan turun latihan jadi tahu enak ternyata enak pakai ini, terus kadang-kala ada waktunya buat pakai auto layout. Nah, tapi menurutku ya desain yang bagus itu kalian auto layoutin, jadi semuanya ya kurang lebih semuanya ya itu di auto layoutin. Kenapa? Karena biar desainnya itu nggak berubah-ubah gitu. Lanjut pertanyaan pendayung langit. Lebih penting mana Kak? UI atau UX ya seperti yang dibilang tadi ya. Itu ya. Yang belum dijawab yang mana nih? Mungkin bisa ada pengalaman buat menjawab pertanyaan Bang Kun mungkin. Nih, kalau misalnya banyak dan bermacam-macam persona gimana ya? Misalnya yang Gen Z sukanya gini, tapi buat yang milenial misalnya nggak terlalu cocok. Win-win solutionnya gimana agar dapat diterima secara umum? Ya, aku sedikit menyala sedikit bentar. User persona buat challenge-nya kapan di-share? Udah gak sabar mau coba gimana. Nanti ya teman-teman kita siapkan user persona nanti agar teman-teman tinggal buat aja user flow-nya ya. Sabar. Nanti setelah Zoom ini kita akan buat, lalu kita akan share. Oh, udah selesai ya? Oke. Menjawab dari ini ya Bang Kun ya. Kalau menurutku user persona itu ya pentingnya di sini sih. Kalau misalnya banyak informasi kan persona gimana ya, misalnya yang bisa seperti ini. Kalian itu harus mencari jalan tengahnya. Nah di sini UX itu berperan penting banget sih. Sama UI-nya kan juga harus bagus. Nah
kita terapin desain thinking yang tadi guys. Jadi kalian itu harus sering-sering apa ya, kayak ngetes kayak kalau gini udah cocok belum, ternyata belum, kita tes lagi, gini udah cocok belum, pokoknya sampai ketemu hasil titik tengahnya. Oke, ada ini Kak Neza dari Ari ini ada yang mau tanya ya mungkin ya? Permisi Kak, mohon maaf sebelumnya aku mau tanya. Tadi kan kita disuruh bikin tugas yang soal flow itu ya Kak. Nah, Ya, ya. user personanya itu dari tim kakaknya atau kita Iya. bikin sendiri? Benar-benar. Jadi ini tuh kita bikin sendiri, jadi nanti teman-teman tinggal implementasikan ke user flow-nya. Oke, makasih banyak Kak. Oke. Oke, mungkin udah kita cukupin Mas ya untuk pertanyaannya. Ya mungkin kita bisa cukupin dulu karena waktunya udah mepet banget. Oke. Jadi kita bisa Kita langsung ke presensi. kita langsung ke presensi teman-teman. Nanti tadi yang Bang Sun itu sebenarnya ya kita harus apa sih berulang kali testing karena pengalamanku dulu tuh kalau nggak cocok ya testing lagi emang kayak gitu kok, terutama kalau kalian sudah kayak magang atau company gitu pasti banyak testing. Absen ya? Bentar. Sih. Oh, lama deh, bentar. Ini aja. Aman ya? Oke. Jangan lupa absen ya guys, ini buat waktu. Iya, halo, halo, halo. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, oke teman-teman ya buat tanyain. Oh iya benar. Oke, aku izin ingetin ya teman-teman. Kan kita di member ini ada masing-masing subgroup ya. Ada UI UX. Nah, aku sangat berharap banget kita bisa diskusi bareng di situ. Kalian boleh tanyain apa aja, gak apa-apa, aman aja. Gak ada batasan buat teman bertanya. Jadi bisa tanya terkait entah komponen lah atau UI UX lah atau UX lah atau risk lah dan lain boleh tanya di situ. Aku sangat berharap kita bisa berdiskusi ya teman-teman di situ. Oh ya, gimana kalau kita kasih link PPT-nya di sana aja? Makanya join guys. Jadi kan ada yang minta link PPT-nya. Jangan lupa join grup ya. Oke. Oh, ini Neza ada mau tanya, mungkin tanya apa ya? Angkat tangan soalnya. Oh, udah. Oke. Udah, sesi udah. Oke. Kemudian aku serahin ke core team berarti ya? Oke, aku serahin ke MC ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Aku harap selanjutnya kita tetap bisa bertemu dan teman-teman ikutin terus ya Learning Path UX ini. Mulai besok. Thank you. Thank you. Oke, terima kasih kembali disampaikan untuk Kak Leron dan Kak Noval atas pemaparan materi terkait dengan UI UX melalui fitur Figma yang sangat luar biasa pada malam hari ini, khususnya untuk workshop perdana malam hari ini. Nah, baik teman-teman sudah terpampang di layar, ini ada absensi. Jadi untuk teman-teman dipersilakan untuk absensi dan jika sudah, nanti tinggal berkabar aja atau konfirmasi melalui
kolom komentar yang ada di Google Meet. Dan sebelum mengakhiri sesi pada malam hari ini, kita ada baiknya untuk berdoa dulu, karena tadi kita awalnya juga dibuka dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Amin, tidak ada kata cukup dalam berdoa. Nah, untuk teman-teman, boleh dong on cam dulu nih. Sambil on cam, kita juga sambil absensi. Untuk habis ini kita ada sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman yang masih off cam dan available untuk on cam, Aisyah persilahkan untuk teman-teman on cam dulu nih, agar kita bisa mengambil dokumentasi pada malam hari ini. Oke, sambil nunggu teman-teman yang on cam, saya tunggu juga sesi absensinya akan ditutup 3 menit lagi deh sampai 20.30. Yuk teman-teman on cam dulu yuk. Masih banyak yang belum on cam nih. Ya. Ada yang satu device bertiga, lucu banget. Kalau udah absen, silahkan kasih jempol dong teman-teman, biar tahu yang udah absen seberapa banyak. Sepertinya udah semua ya. Oke, lanjut kita foto bersama aja. Untuk kakak-kakak operator bisa tolong di off-kan layarnya, biar kita bisa foto bersama. Oke deh. Nah, untuk foto bersama pada malam hari ini seperti biasa, gaya formal, terus hand sign dari JDJOC, dan yang terakhir gaya bebas. Oke, yang pertama dulu deh. Oke. Ini yang bantu untuk ambil gambar dari teman-teman media kreatif ya? Dari teman-teman kreatif ya? Tahu dari MC? Oh, dari kreatif. Oke, siap. Oke, saya arahkan ya. 3, 2, 1, formal dulu nih. Oke, selanjutnya untuk gaya hand sign-nya JDJOC. Oke, 3, 2, 1. Oke, next, bebas, bebas. Mau apa nih teman-teman? Bebas. Oke, 3, 2, 1. Yeay, oke, sip. Terima kasih telah hadir di sesi workshop pada malam hari ini, dan semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh tim akademik dari core team JDJOC pada malam hari ini. Sampai jumpa, dan semoga kita juga masih lengkap di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.